Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan materi tentang asuransi pengangkutan. Perkenalkan, nama saya Nevi Melania Afifah dan rekan saya Syifa Nuriksani. Berikut kami akan menjelaskan beberapa poin-poin dari asuransi. Yang pertama, definisi asuransi. Yang kedua, Prinsip dasar pertanggungan asuransi. Yang ketiga, macam-macam resiko kerugian. Yang keempat, faktor yang menentukan premi. Yang terakhir, penutupan dan prosedur klaim. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi akuntansi yang akan dijelaskan oleh Syifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi asuransi. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran, kontribusi, premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, kontribusi atau premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asuransi menurut Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri tertanggung dengan penerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang atas pertanggungan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar pertanggungan asuransi. Dalam asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah insurable interest, yang kedua adalah utmost good faith, yang ketiga adalah proximate cause, yang keempat adalah indemnity, yang kelima adalah subrogation, yang keenam adalah contribution. Di sini saya akan menjelaskan tentang insurable interest. Insurable interest adalah hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang utmost good faith. Utmost good faith adalah tindakan yang mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material atau material fact mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi, dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dengan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proximate cause. Proximate cause adalah suatu penyebab aktif, efisien, yang menimbulkan suatu rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi, suatu yang dimulai dan secara aktif dari sumber yang baru atau independen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indemnity. Indemnity adalah mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan ketertanggungan dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian yang tercantum pada KUHD pasal 252 sampai 253 dan dipertegaskan dalam pasal 278. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subrogation. Subrogation adalah pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contribution. Contribution adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama menanggung tetapi tidak harus kewajibannya terhadap tertanggung untuk memberikan indemnity. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam resiko kerugian. Dalam macam-macam resiko kerugian dibagi menjadi 7 macam kelompok resiko kerugian. Yang pertama adalah resiko murni, yang kedua adalah resiko spekulatif, yang ketiga adalah resiko fundamental, yang keempat adalah resiko khusus, yang kelima adalah resiko individual, yang keenam adalah resiko harta, yang terakhir adalah resiko tanggung gugat.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resiko murni atau pure risk. Pure risk adalah hal yang dimaksud dalam pure risk adalah resiko yang dirasakan ketika kerugian terjadi. Jika tidak terjadi, maka tidak akan adanya keuntungan maupun kerugian. Contohnya dalam resiko murni ini adalah kebakaran menyebabkan kehilangan harta benda sehingga membuat kita merugi secara finansial dan ekonomi. Jika tidak terjadi kebakaran, maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Sama halnya dengan contoh lainnya, seperti kebanjiran, meninggal dunia, dan lain sejenisnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resiko spekulatif atau speculative risk. Jenis resiko ini memiliki dua kemungkinan, yaitu menimbulkan kerugian atau keuntungan. Contohnya, ketika menginvestasikan sebagian uang ke saham, maka akan ada resiko untung dan rugi yang kemungkinan terjadi. Karena itu, investasi memiliki resiko spekulatif yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resiko fundamental atau fundamental risk. Resiko yang terjadi biasa menciptakan dampak secara luas, misalnya bencana alam yang tertentu saja akan memberikan dampak kerugian finansial. Harus merumahkan seluruh pekerjaan yang artinya merugikan orang dalam jumlah banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resiko khusus atau particular risk. Kerugian yang terjadi hanya berdampak pada diri sendiri atau personal atau bersifat pribadi. Misalnya, barang yang kita miliki dicuri, artinya dampaknya hanya akan merugikan diri sendiri, atau bisa juga resiko yang mengancam kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit tentu hanya akan berdampak pada suatu atau sedikit orang saja. Resiko individual atau individual risk. Kerugian yang terjadi memberikan dampak finansial pada diri sendiri dan kalangan kecil. Salah satu contohnya, jika kepala keluarga meninggal dunia dan tidak memiliki asuransi jiwa, maka akan berpengaruh pada finansial keluarga yang ditinggalkannya. Contoh lainnya, ketika cedera fisik dan tidak bisa bekerja lagi, juga akan memengaruhi finansial diri sendiri dan tetanggungan orang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan resiko harta atau property risk. Kerugian yang terjadi pada benda berharga, misalnya kebakaran, yang merusak harta benda di dalamnya, atau bisa juga pencurian kendaraan pribadi. Sederhananya adalah resiko kerugian yang terjadi pada objek benda mati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resiko tanggung gugat atau liability risk. Liability risk cenderung berkaitan dengan masalah hukum. Contohnya, jika kamu menabrak seseorang dengan mobil, ia terluka, kamu tentu harus bertanggung jawab secara hukum terhadap orang tersebut. Umumnya risiko ini ditanggung oleh jenis asuransi umum, seperti asuransi kendaraan, asuransi proyek, dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang menentukan premi. Premi asuransi biasanya memiliki tarif yang berbeda-beda tergantung dari calon pelanggannya. Dalam perusahaan asuransi menetapkan perhitungan dasar yang berdasarkan dengan informasi kamu, lokasi, dan informasi lainnya yang ditentukan oleh perusahaan. Dalam premi asuransi biasanya ditentukan oleh 4 faktor utama. Yang pertama, bagaimana jenis pertanggungjawab mempengaruhi premi asuransi. Yang kedua, bagaimana jumlah pertanggungjawaban mempengaruhi biaya premi kamu. Yang ketiga, informasi pribadi dari pemohon polis asuransi. Yang keempat, persaingan di industri asuransi dan area target. Dan terakhir, penilaian resiko. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penutupan dan prosedur klaim. Yang pertama, prosedur penutupan polis. Berikut prosedur penutupan polis, yaitu yang pertama, datangi pihak asuransi. Yang kedua, isi dokumen. Yang ketiga, lengkapi syarat. Yang keempat, menunggu sisa dana. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 faktor utama yang mempengaruhi premi. Yang pertama, bagaimana jenis pertanggungan mempengaruhi premi asuransi. Di sini perusahaan asuransi menawarkan opsi yang berbeda ketika kamu membeli polis asuransi. Semakin banyak cangkupan yang kamu dapatkan atau semakin komprehensif cangkupan yang kamu pilih, semakin tinggi premi yang kamu tanggung. Cangkupan ini biasanya ditentukan oleh perusahaan asuransi dan didasari pada keadaan rumah atau lokasi yang dipilih.
Sebagai contoh, ketika melihat premi untuk asuransi rumah, jika kamu membeli resiko yang terbuka atau semua polis asuransi rumah semua itu akan lebih mahal daripada resiko bahaya yang disebut polis asuransi rumah yang hanya mencakup dasar-dasarnya saja. Jadi, pilihlah asuransi yang dapat mencangkup hal-hal krusial yang bisa memberikan perlindungan keuanganmu ke depannya. Yang kedua, bagaimana jumlah pertanggungan mempengaruhi biaya premi asuransi kamu. Apakah kamu membeli asuransi jiwa, asuransi mobil, asuransi kesehatan, atau asuransi apapun? Kamu akan selalu membayar lebih banyak premi atau lebih banyak uang untuk jumlah pertanggungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi barang atau benda yang akan kamu asuransikan, semakin tinggi biaya yang akan dikenakan. Ini dapat bekerja dalam dua cara. Yang pertama, cukup mudah. Cara kedua, sedikit lebih rumit. Tetapi, cara yang lebih baik untuk menghemat premi asuransi kamu adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pertanggungan kamu dapat diubah oleh nilai yang kamu inginkan pada apapun yang diasuransikan. Misalnya, mengasuransikan mobil seharga 100 juta akan berbeda dengan mengasuransikan mobil seharga 1 miliar. Ini cukup mudah. Semakin banyak nilai rupiah yang ingin kamu asuransikan, semakin mahal biaya premi yang akan dibebankan. Kemudian, ada prosedur pengajuan klaim. Di dalam prosedur pengajuan klaim ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, segera hubungi pihak asuransi. Yang kedua, kumpulkan bukti kerugian. Yang ketiga, isi laporan klaim. Dan terakhir, menyepakati pergantian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur penutupan polis. Yang pertama, datangi pihak asuransi. Anda sebaiknya langsung mendatangi pihak penerbit asuransi jika ingin melakukan penutupan polis. Paparkan keinginan Anda tersebut agar pihak asuransi dapat segera memproses permintaan penutupan polis tersebut. Yang kedua, isi dokumen. Isi dokumen ini diisi oleh pihak asuransi. Anda akan diminta mengisi dokumen pernyataan yang menyebutkan penutupan polis tersebut tanpa paksaan dan berdasarkan inisiatif Anda sendiri secara sadar. Pahami isi dokumennya dan mintalah penjelasan dari petugas asuransi mengenai denda yang timbul dari penutupan polis Anda. Yang ketiga, lengkapi syarat. Selain mengisi dokumen, Anda juga akan diminta menyerahkan berbagai syarat terkait penutupan polis asuransi, baik kartu identitas hingga buku polis asuransi Anda akan diminta sebagai bukti. Yang keempat adalah menunggu sisa dana. Tentunya, ketika Anda menutup polis asuransi, Anda menginginkan ada sebagian dana yang dapat kembali. Anda pun sadar akan dana premi tidak dapat kembali seluruhnya terkait denda dan kesepakatan. Jika semua dokumen dan syarat penutupan telah terpenuhi, yang Anda perlukan hanya tinggal menunggu waktu hingga pihak asuransi mengirimkan sisa dana premi Anda ke dalam rekening Anda. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang prosedur pengajuan klaim. Yang pertama adalah melakukan segera hubungi pihak asuransi. Banyak orang akan langsung panik begitu mengalami resiko yang menimbulkan kerugian. Saat itu yang terpikir adalah bagaimana terlepas dari masalah tersebut. Hingga akhirnya mereka lupa. Mereka harus segera menghubungi pihak asuransi untuk melaporkan kerugian yang diderita sebab batas pengajuan klaim biasanya berkisar 10 hari kerja. Kedua, kumpulkan bukti kerugian. Yang kedua, kumpulkan bukti kerugian. Setelah menerima laporan dari Anda, pihak asuransi akan datang untuk mensurvei benar tidaknya laporan yang Anda sampaikan. Dan biasanya, klaim Anda akan ditolak meskipun Anda benar-benar mengalami hal tersebut. Kemudian, yang ketiga, isi laporan klaim.
Jika memang didapati kerugian yang menimpa Anda, pihak asuransi akan meminta Anda mengisi dan menandatangani laporan klaim untuk pengajuan ganti rugi. Hal yang perlu Anda ingat, jangan sampai Anda menandatangani laporan kosong. Yang keempat, menyepakati penggantian. Setelah semua persyaratan lengkap, hanya tinggal satu langkah lagi bagi Anda untuk mendapatkan ganti rugi dalam resiko kerugian yang Anda alami. Proses dalam langkah ini biasanya agak alot karena membicarakan kesepakatan pergantian dalam musibah yang Anda alami. Namun, tidak perlu khawatir, kesepakatan penggantian yang akan dibicarakan tentu bersumber dari polis asuransi Anda. Setelah langkah ini beres, Anda hanya tinggal menunggu uang pergantian cair dan diberikan pada Anda selaku pemilik polis. Mengapa asuransi pengangkutan ini diperlukan? Karena pada mulanya, kita berpendapat bahwa barang-barang yang hendak dikirimkan melalui suatu ekspedisi atau pelayanan, apabila terjadi kerusakan, kerugian, ataupun kehilangan atas barang tersebut, maka pihak pelayanan atau ekspedisi yang harus bertanggung jawab. Namun, perkiraan tersebut salah. Hal ini dikarenakan adanya masing-masing pihak mempunyai kekebalan terhadap tuntutan-tuntutan, yaitu pihak pelayanan atau ekspedisi kebal terhadap segala tuntutan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan karena adanya bahaya-bahaya yang bersifat accidental. Yang kedua, pihak bank kebal terhadap segala tuntutan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan karena adanya dokumen palsu. Di sini yang menjelaskan tentang asuransi pengangkutan laut adalah suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi terhadap kerugian atau kerusakan atas objek pertanggungan sebagai akibat adanya bahaya-bahaya di laut yang terjadi dalam masa pengangkutan melalui jalur laut. Dalam asuransi laut terdapat pengelompokan jenis asuransi pengangkutan laut. Yang pertama, pengangkutan barang ke luar negeri atau ekspor. Ini ditunjukkan untuk barang-barang yang hendak dikirim dari Indonesia ke luar negeri atau ekspor. Yang kedua, pengangkutan barang ke dalam negeri atau impor ditujukan untuk barang-barang yang hendak dikirim dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia atau impor. Yang terakhir, pengangkutan antar pulau. Ini ditunjukkan untuk barang-barang yang dikirimkan antara satu kota atau pulau lainnya dalam suatu negara. Kemudian asuransi pengangkutan darat adalah suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi terhadap kerugian atau kerusakan atas objek pertanggungan sebagai akibat adanya bahaya-bahaya di darat yang bersifat accidental yang terjadi dalam masa pengangkutan melalui darat yang dilakukan. Dalam asuransi pengangkutan darat meliputi 3 macam. Yang pertama, asuransi keselamatan penumpang. Yang kedua, asuransi barang yang diangkut. Dan terakhir, asuransi kendaraan Sekian dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan dapat dipahami teman-teman. Jika kurang jelas dan ada pertanyaan, silahkan bertanya di grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.